Mengejutkan analisa dan telisik hukum dari praktisi hukum senior, Hotman Paris Hutapea yang sekaligus menyampaikan pesan pedas dan menohok untuk Inara Rusli usai minta pernikahannya disahkan. Hotman Paris mengungkap bahwa istri sah dalam hal ini, Wardatina Mawa bisa membuat 2 laporan polisi sekaligus. Permintaan Inara Rusli untuk disahkan pernikahannya dengan Insanul Fahmi bisa menjadi bukti bagi Mawa untuk laporan polisi lainnya atas Insanul Fahmi. Lantas, benarkah Hotman Paris telah mengungkap kunci penting dalam menyelesaikan prahara Insanul Fahmi versus Wardatina Mawa yang menyeret Inara Rusli? Apa pula yang membuat Hotman Paris merasa simpatik dengan sikap Wardatina Mawa hingga memberi saran kepada Inara Rusli selaku istri siri? Lalu, benarkah Insanul Fahmi lebih memilih kembali dalam rengkuhan Mawa dan bakal mencampakkan Inara? Apa yang membuat Insanul Fahmi tiba-tiba kini berubah sikap dari sebelumnya mau poligami, justeru memilih kembali ke istri sah? Benarkah Insanul Fahmi takut dipenjara atas laporan polisi Mawa di Polda Metro Jaya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan analisa dan telisik hukum dari praktisi hukum senior, Hotman Paris Hutapea kembali menyampaikan analisa hukumnya yang tajam dan mendalam terkait prahara antara Wardatina Mawa versus Insanul Fahmi yang juga menyeret Inara Rusli. Seperti diketahui, prahara hukum terkait laporan polisi dari Mawa di Polda Metro Jaya dengan pasal perzinahan dan perselingkuhan hingga saat ini masih bergulir. Dalam pandangannya dari segi hukum normatif, Hotman Paris mengatakan bahwa seorang istri sah bisa menempuh 2 laporan pidana sekaligus. Satu diatur dalam KUH pidana jika suami nikah tanpa izin istri sah dengan tuntutan hukumannya bisa selama 5 tahun penjara. Sedangkan pasal perzinahan itu hanya 9 bulan penjara. Bahkan menurut Hotman Paris, bahwa istri sah bisa mengajukan laporan polisi lagi kalau benar suami sudah nikah lagi. Makanya saya bilang, kalau saya tidak mau ngomong langsung kepada pihak-pihak, saya hanya ngomong secara normatif hukum. Seorang istri sah bisa menempuh 2 laporan pidana. Satu, ada pasal dalam KUH pidana, barang siapa kalau suami nikah tanpa izin istri itu 5 tahun penjara. Sedangkan kalau zina cuma 9 bulan. Ya mungkin bagi istri sah dicoba itu dua-duanya. Karena kalau ada pengakuan atau bukti bahwa terjadi pernikahan gitu. Nah, hari ini kan jadi istri sah tersebut harus ya coba lagi bikin LP laporan polisi kedua. Terkait sikap Mawa yang tetap kekeuh dan tetap tidak memberikan izin untuk Insanul menikah lagi, ditambah lagi menutup pintu damai, Hotman Paris melihat hal tersebut sebagai hak dari pelapor atau istri sah. Malah, kalau istri kedua atau istri siri minta pernikahannya disahkan, berarti dia sudah mengakui bahwa sebelumnya mereka sudah menikah, walaupun pernikahannya tidak sah. Pengakuan dari istri siri tersebut sudah cukup bukti bagi istri sah untuk melaporkan suaminya dengan pasal tentang pernikahan tanpa izin. Ya itulah, kalau memang dia tidak mau berdamai ya haknya dia, ya kan? Justru kalau dia minta, kalau seorang istri kedua, kalau seorang pacar kedua minta pengesahan, berarti sudah mengakui sebelumnya mereka sudah nikah. Walaupun nikahnya tidak sah, berarti sudah cukup bagi si istri sah untuk melaporkan pasal tentang pernikahan tanpa izin. Nanti nggak? Apa istilahnya itu misbah? Nah, misbah itu kan untuk mengesahkan yang sudah terjadi kan? Ya kan? Itu kan? Ya kalau begitu, itu malah bukti bagi si istri sah. Oh, terbukti nih, berarti kau sudah ngaku. Ya, berarti kau memang sudah nikah. Ya, dengan nikah di bawah kawin siri, berarti kau laporin lo
gitu loh, dengan apa? Kalau pernikahannya secara negara ditolak, berarti nggak bisa tinggal serumah dong, Bang? Ya, kalau nikah berarti tidak ada perkawinan yang sah menurut hukum negara. Menurut Hotman Paris, inti dari prahara Insanul Fahmi versus Wardatina Mawa versus Inara Rusli adalah izin dari istri sah. Apalagi kalau istri sah sudah mengantongi bukti pernikahan siri Insanul dan Inara, bisa dipakai untuk bukti laporan baru ke polisi. Apalagi dengan Undang-Undang KUH Pidana yang baru di mana terlapor bisa terancam resiko pidana yang besar. Namun jika istri sah sudah memberikan izin, maka menurut Hotman Paris pasal, di balik laporan polisi Wardatina Mawa tersebut sudah tidak berlaku lagi. Izin istri pertama yang harus Iya, dibuka. izinnya. Kalau izin sudah keluar, selesai sudah. Perkara ini. Kalau izin sudah keluar, berarti laporan perzinahan akan dicabut. Ya kan? Ya kan, begitu ceritanya kan. Iya, berarti kan Kalau izin sudah keluar, berarti pasal tentang KUH Pidana yang melarang kawin kedua tanpa izin sudah nggak berlaku lagi. Jadi harusnya si pacar itu harusnya merayu, mendekati siapa? Mawa. Sebaik mungkin si istri sah. Dengan mengajukan pengesahan berarti sudah ada perkawinan awal. Iya kan? Kan ya pengesahan itu kan atas sesuatu yang sudah terjadi kan. Itu loh. Harusnya itu yang dipakai istri sah. Pergi ke pengadilan permohonannya fotokopi. Dengan undang-undang lama dan undang-undang sekarang itu ada aspek pidananya, bahaya. Apalagi sekarang. Sekarang lebih parah lagi undang-undangnya. Kenapa tuh, Bang? Iya, pidana semua itu. Kalau sekarang ini. Ya. Jadi dia resiko pidananya besar. Jadi ya harusnya si cewek cantik itu kuncinya itu di istri sah. Apalagi kalau perzinahan, kalau benar ya itu kan delik aduan. Di sisi lain, secara pribadi Hotman Paris merasa simpatik dengan sikap yang diambil oleh Wardatina Mawa yang selain sebagai korban juga secara hukum posisinya adalah sebagai istri sah. Rasa simpatik Hotman Paris tersebut terkait sikap Mawa sampai saat ini tetap tegar dan kekeh dengan langkah hukum yang telah diambilnya, tidak mau berdamai dan ingin menceraikan Insanul Fahmi. Ada Abang Mawa mungkin, Apa? ada pesan dari Abang untuk Mawa mungkin? Ya, pesannya adalah ayolah sesekali ngopi sama Hotman. Siapa tahu banyak manfaat. Dengan jam terbang Hotman bisa kasih saran-saran, tapi saya belum tentu mau jadi kuasa hukumnya, kan sudah ada kuasa hukumnya. Tapi sebagai istri yang sebagai korban ya, saya termasuk yang simpatik sama dia gitu loh. Ya dia sudah tetap tegar, dia kok kekeh sampai sekarang, ya kan? Ya, dia kekeh sampai sekarang. Ya, itu suatu kehebatan istri sah. Ya. Si pacar apakah akan menawarkan perdamaian, saya nggak tahu. Ya, syaratnya apa? Apakah akan ditawarkan Lamborghini atau? Di sisi lain, Wardatina Mawa telah menegaskan bahwa dirinya ingin bercerai dengan Insanul Fahmi dan menolak untuk berdamai. Lantas, benarkah rencana Inara Rusli untuk mengisbatkan pernikahan dengan Insanul akan berjalan mulus atau justeru menghadapi kendala terkait langkah hukum dari Mawa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Getolnya langkah Insanul Fahmi dan Inara Rusli untuk mengusulkan perdamaian dengan Wardatina Mawa. Sebab telah terungkap dalam wawancara eksklusif dengan tim Intens Investigasi dengan Wardatina Mawa baru-baru ini, di mana Mawa menegaskan bahwa dirinya menolak perdamaian yang diperjuangkan Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Bahkan diungkapkan oleh Wardatina Mawa bahwa ketika dirinya dipertemukan dengan Insanul Fahmi di kantor kuasa hukumnya, ia merasa komunikasi dengan Insanul Fahmi sudah tidak ada tektokannya sama sekali.
Seakan Mawa mengatakan bahwa dirinya dengan Insanul Fahmi sudah tidak satu frekuensi lagi diduga karena hadirnya Inara Rusli. Ia juga mengungkapkan bahwa esensi pertemuannya dengan Insanul Fahmi baru-baru ini sifatnya hanya ngobrol semata. Tak hanya itu, pertemuan tersebut dinilai Mawa lebih untuk mewujudkan keinginan An Insanul Fahmi yang sudah lama menahan rindu untuk bertemu dan melepas kangen dengan anaknya. Selebihnya, ibu satu anak ini tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Insanul Fahmi. Emang menolak perdamaian atau gimana? Iya, menolak. Bener nggak ada syarat berdamai atau emang nggak mau berdamai itu gimana kamu? Aku udah nolak, Kak. Menutup pintu damai. Iya, nolak. Iya, dianya peluk anaknya. Ya udah gitu aja, nggak ada yang gimana-gimana. Kalau sama kamu sendiri? Ya, aku Ada juga. Apanya adanya? Pelukannya Sempat kagak. ketemu atau sempat ngobrol? Ngobrol tapi aku nunduk gitu. Tapi mungkin hubungan dengan suami bagaimana kamu? Kami nggak ada tektokan sama sekali, Kak. Selain itu, kuasa hukum Wardatina Mawa sebelumnya telah menjelaskan sikap kliennya terkait rumah tangga Insanul Fahmi dan Mawa rupanya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Insanul Fahmi. Perceraian tersebut menurut kuasa hukum Mawa hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Ya, hal itu senada dengan pengakuan Mawa sebelumnya bahwa ia akan melayangkan gugatan cerai kepada Insanul setelah kasus di Polda Metro Jaya telah tuntas. Kalau Mawa memang teguh akan bercerai ya. Tapi bahwa waktunya nanti kapan ya saya belum bisa ngomong. Gitu. Ya jadi sabar aja dulu. Tak hanya itu, terkait permintaan dari Inara Rusli untuk segera mengisbatkan atau mengesahkan pernikahannya dengan Insanul Fahmi sudah mendapat respon dari pihak kuasa hukum Mawa. Menurut pihak Mawa, permintaan Inara tersebut bisa ditolak karena di pengadilan agama nantinya akan diuji terlebih dahulu terkait dengan syarat-syarat terjadinya suatu pernikahan sesuai rukun nikah dalam Islam. Yang dimaksud rukun nikah tersebut adalah apakah saat pernikahan siri tersebut digelar ada mempelai pria, mempelai perempuan, ada wali nikah, hadir 2 orang saksi, dan juga adanya ijab kabul. Jika semua rukun ini terpenuhi, maka menurut syariat Islam pernikahan tersebut dinyatakan sah. Tak hanya itu, menurut pihak Wardatina Mawa juga nantinya akan diuji di pengadilan agama apakah ada halangan dari pernikahan tersebut. Halangan tersebut yang menjadi poin utama adalah apakah si pria sudah punya istri alias sudah menikah. Jika halangan ini ada, maka menurut kuasa hukum Wardatina Mawa, bisa dipastikan pengadilan agama akan menolak permintaan isbat nikah dari Inara. Karena menurut klaim dari pihak kuasa hukum Wardatina Mawa, jelas-jelas klien mereka memang tidak memberikan izin kepada Insanul Fahmi untuk menikah lagi. Kalaupun isbat itu dilakukan, isbat itu tidak akan dikabulkan oleh pengadilan. Kenapa? Di pengadilan akan diuji kapan pernikahan itu, saksinya siapa, walinya, rukun nikahnya terpenuhi atau tidak. Ya. Dan apakah ada halangan pernikahan? Kalau ada halangan pernikahan, misalkan ternyata sudah punya istri, maka saya pastikan itu ditolak oleh pengadilan agama. Gitu. Jadi tidak bisa isbat nikah itu diajukan karena ada halangan perkawinan dan rukun nikahnya tidak terpenuhi. Kalau istri, perizinan istri itu kan berarti poligami. Kalau ini kita berbicara isbat, kan itu hal yang berbeda. Poligami dan isbat itu berbeda. Kalau isbat berarti kan mau mengesahkan pernikahan yang tadinya tidak tercatat kan. Tapi kalau poligami, izin untuk mempunyai istri lebih dari satu kan begitu. Jadi berbeda konteksnya. Berarti kalau isbat, dia mau mengesahkan pernikahan itu. Di satu sisi tidak bisa karena ada halangan. Makanya saya bilang, isbat ini tidak berlaku surut. Proses yang dilakukan terhadap misalkan ada dugaan perzinahannya. Jadi tidak bisa hapus. Begitu. Tetap harus dipertanggungjawabkan dugaan perzinahan itu. Di sisi lain,
Insanul Fahmi mengungkap bahwa ia lebih memilih istri sah yaitu Mawa daripada Inara Rusli. Lantas, benarkah Insanul akan benar-benar berubah sikap, yaitu akan meninggalkan Inara Rusli? Insanul Fahmi yang didampingi oleh kuasa hukumnya saat ditemui di Polda Metro Jaya kemarin mengungkapkan terkait pertemuan dirinya dengan pihak keluarga Wardatina Mawa baru-baru ini. Ia menjelaskan bahwa pertemuan tersebut terjadi seperti pada umumnya keluarga dari kedua belah pihak bertemu. Bahkan kuasa hukum Insanul yaitu Tommy Triyunanto mengungkapkan bahwa selaku kuasa hukum, pihaknya mendukung langkah Insanul Fahmi bisa kembali lagi ke dalam rengkuhan istri sahnya, yaitu Mawa. Jadi hal terpenting bagi pihaknya kini adalah memberi ruang bagi Insanul, bagaimana caranya dia bisa meluluhkan hati Mawa lagi, agar bisa bersatu kembali dalam ikatan cinta dan pernikahan mereka. Karena itulah, Insanul akan siap memenuhi 2 persyaratan yang diajukan oleh Mawa dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dengan keluarganya Mawa, bagaimana seperti apa? Ya seperti pada umumnya bertemu keluarga dua pihak. Ya, yang terpenting itu perdamaian ini udah berjalan lancar, ya. Tinggal nanti proses-proses yang lain yang akan kita jalani mungkin Mas Insanul nanti sambil berjalan ya. Mudah-mudahan doakan apa yang menjadi nawaitunya Mas Insanul ini bisa terwujud ya, apapun dengan jalannya. Lihatnya apa sih mungkin Bang Insanul, Bang? Ya, doakan aja yang terbaik buat menjunjung perdamaian. Jadi saya tegaskan di sini kalau masalah 2 syarat ini mungkin kita akan lakukan secepat mungkin ya. Mungkin kalau nggak hari ini besok, tapi nanti akan saya kabarin, akan saya informasikan kepada rekan-rekan media semua agar ini cepat dilakukan prosesnya. Nggak berlama-lama, kita juga maunya cepat. Jadi nanti tinggal selanjutnya ya untuk bisa dilakukan proses-proses lain demi untuk bisa menempuh mediasi ini. Statementnya adalah doakan yang terbaik buat Insanul. Kita mendukung bagaimana dia bisa balik lagi ke istri sahnya yaitu Mawa. Bagaimana caranya nanti biarkan Insanul sendiri pakai caranya dia. Nanti bagaimana dia bisa membuat hatinya Mawa bisa luluh kembali. Syarat perdamaian mungkin ada yang disampaikan. Ada 2. Yang pertama permintaan maaf kepada keluarga. Yang kedua bukti bahwasanya sudah. Intinya tidak terjalin dengan baik dan benar, siap Kita doakan aja jalan terbaik. Langkah Insanul yang siap memenuhi sejumlah persyaratan yang diajukan Mawa agar bisa berdamai, tentu saja suatu langkah yang bijak. Namun, apakah ini berarti Insanul berubah sikap dari menginginkan keduanya dan kini justru siap melepas salah satunya? Dari penjelasan kuasa hukumnya kemarin menyebutkan bahwa Insanul siap kembali lagi ke dalam rengkuhan istri sahnya, yaitu Mawa. Bahkan kuasa hukum Insanul menyebutkan bahwa Insanul ada kemungkinan akan melepaskan Inara Rusli. Jadi sikap Insanul Fahmi kini justru lebih memilih Mawa ketimbang Inara. Kuasa hukum Insanul juga mengklarifikasi kabar yang selama ini menyebutkan bahwa Insanul sudah tinggal serumah dengan Inara. Insanul Fahmi sendiri juga meminta doa yang terbaik untuk semuanya, termasuk permasalahan yang kini dilaluinya. Jadi lebih pilih Mawa atau Inara sih kalau seperti ini Bang mungkin Bang? Nggak usah dibahas soal itu ya. Yang pasti untuk semua pihak kita berharap bisa menjunjung perdamaian. Kita doakan aja yang terbaik. Kalau misalkan mediasi nggak terwujud, siapa San? Lu tanya lagi San, hukum San. Ya kalau namanya mediasi tidak terwujud, proses hukum masih berlanjut, tentunya tetap harus dihadapi deh. Ya ini menjadi pilihan buat Insanul. Ya pasti akan melakukan satu tindakan yang dimana
harus memilih. Bang, tadi abang bilang semoga dia bisa kembali dengan istri-istrinya. Berarti Ya. ada kemungkinan Insano akan melepaskan Inara. Ada kemungkinan. Sudah siap ya bang untuk melepaskan Inara bang? Apa? Sudah siap Iya, sudah siap untuk melepaskan Inara. Doain aja yang terbaik. Doain yang terbaik. Insano berarti masih harap sama Mawar ya. Siapa Insano? Insano masih DP, jadi apa mau apa sama Gina? Istri sah ya, istri sah ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.